Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kita kali ini, kita akan belajar tentang ad-dhamir atau dhamir. Nah, dhamir ini istilahnya di dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Di dalam bahasa Indonesia, kalian mungkin sudah pernah mengenal ada yang namanya kata ganti orang pertama, lalu ada kata ganti orang kedua, dan juga ada kata ganti orang ketiga. Nah, di dalam bahasa Arab juga begitu. Ada yang namanya al-mutakallim, ada yang namanya al-mukhatab, ada yang namanya al-ghaib. Nah, itu sama seperti kata ganti orang untuk bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab mungkin kalian beberapa sudah ada yang tahu ya, namanya ada huwa, huma, hum, dan seterusnya sampai ana dan nahnu. Nah, di sini mari kita coba klasifikasikan mana yang termasuk al-mutakallim, mana yang termasuk al-mukhatab, mana juga yang termasuk al-ghaib. Pertamanya ada ana. Ana. Lalu yang kedua ada nahnu. Mungkin ini bisa saya beli warna hitam biar ada bedanya. Ana. Nah, lalu yang kedua yang artinya kami atau kita itu ada nahnu. Nah, ana dan nahnu merupakan dhamir mutakallim atau kata ganti orang pertama. Nah, sementara al-mukhatab ini agak banyak karena kalau di dalam bahasa Arab itu mengenal yang namanya adat dua atau adat musanna. Kalau di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan tidak ada yang dua. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ya kita bilangnya kamu dan kalian. Kalian itu pun sudah mencakup untuk dua orang. Tetapi kalau dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Bahasa Arab mengenal yang namanya kamu. Kamu itu hanya satu orang. Itu pun berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki namanya anta. Jika perempuan namanya anti. Nah, itu untuk satu orang. Tapi untuk yang dua orang namanya antuma. Khusus untuk antuma di sini bisa merepresentasikan laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dua orang namanya tetap antuma. Perempuan dua orang namanya juga antuma. Laki-laki dan perempuan namanya juga antuma. Seperti itu. Nah, untuk yang jama' atau yang pluralnya itu ada lagi yang berbeda. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya kalian itu ya tetap kalian. Terlepas dari itu perempuan atau laki-laki, kalau kita mau menyebutkan banyak orang untuk kata ganti orang kedua tetap kalian atau Anda semua gitu ya. Tapi kan kalau Anda semua, kamu semua seperti itu kan tidak lazim untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari ya kalian. Nah, kalau kalian jamak itu kalau dalam bahasa Arab lebih dari dua. Kalau dua namanya antuma gitu ya. Tapi kalau banyak lebih dari dua bisa jadi tiga, bisa jadi lebih dari tiga, maka kita menyebutkan antum dan antunna. Antum itu untuk yang laki-laki, sementara yang antunna itu untuk yang perempuan. Nah, seperti itu. Kan saya tuliskan di sini contohnya. Itu ada anta. Anta. Lalu yang kedua untuk yang perempuan namanya anti. Nah, lalu untuk yang dua orang itu bisa jadi antuma. Antuma ini untuk laki-laki maupun perempuan, tetap antuma menyebutkannya. Lalu yang jamak yang lebih dari dua orang namanya kalau laki-laki kita sebut antum. Antum. Yang terakhir untuk yang perempuan jamaknya kita sebut antuna. Nah, seperti itu. Silakan di screenshot kalau misalnya kalian mau buat belajar sendiri tanpa harus menonton YouTube lagi. Nah, ini untuk yang kata ganti orang kedua. Lalu selanjutnya untuk yang kata ganti orang ketiga. Orang ketiga itu adalah al-ghaib. Ghaib artinya tidak hadir atau tidak ada. Jadi kalau kita membicarakan tentang orang yang nggak ada gitu. Jadi ada misalnya ada A, B, dan C. A dan B sedang bercakap-cakap. A, B sedang berbincang-bincang. A ngomong sama B. A ngomong sama B tentang C, ngomongin si C. Nah, si C ini nggak ada. Yang C ini kalau diklasifikasikan dari kata ganti, maka dia adalah kata ganti orang ketiga yang orangnya nggak ada di situ gitu. Dia hanya dibicarakan namanya saja, tetapi orangnya tidak ada di antara mereka bertiga. Gitu.
Nah, kata ganti orang ketiga ini pun sendiri sama seperti yang mukhotob tadi. Antara laki-laki dan perempuan memiliki ibarat atau memiliki istilah yang berbeda. Nah, untuk yang tunggal atau untuk yang satu orang, kalau kita menyebutnya kalau dalam bahasa Indonesia gitu, untuk kata ganti orang ketiga biasanya ada dia. Nah, dia itu pun sendiri kalau dalam bahasa Arab beda lagi. Dia untuk laki-laki, huwa. Dia untuk perempuan, hiya. Tapi dalam bahasa Arab kita nggak, dalam bahasa Indonesia kita nggak mengenal seperti itu. Kalau dia ya dia aja, walaupun itu perempuan maupun itu laki-laki, terserah, yang penting dia. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak. Kalau untuk laki-laki, dia itu namanya huwa. Itu untuk yang tunggal, untuk yang satu orang. Nah, untuk yang perempuan namanya hiya. Itu untuk yang satu orang namanya huwa dan hiya. Nah, untuk yang dua orang, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia laki-laki dan perempuan, itu sama. Ya, untuk yang dua orang kita menyebutnya huma. Jangan tertukar ya antara yang kata ganti orang kedua dan orang ketiga, walaupun itu sama-sama dua orang, tetapi kita lihat konteksnya. Itu orang yang diajak bicara atau bukan? Kalau dia adalah orang yang diajak bicara, maka itu jadi orang kedua. Tetapi kalau orangnya dibicarakan, tetapi tidak ada di situ, maka namanya al-ghaib atau kata ganti orang ketiga. Jadi untuk yang kata ganti orang pertama sampai ketiga ini, kalau dalam bahasa Indonesia saya anggap kalian sudah pernah mengenal dan sudah pernah belajar ya. Jadi ini hanya recalling, hanya perlu mengingat-ingat saja yang dulu pernah kalian pelajari, mungkin bisa jadi di bahasa Indonesia, mungkin juga bisa jadi kalian sudah banyak yang pernah belajar tentang ad-dhamir. Nah, dhamir ini termasuk dalam isim. Dulu waktu kalian belajar tentang taksimul kalimat, ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya huruf, tetapi yang dhamir ini termasuk yang isim, namanya ismul dhamiri. Nah, sekarang kita akan mengklasifikasikan mana saja yang termasuk dhamir al-ghaib. Di sini ada untuk yang tunggal dulu, tunggal dia, laki-laki adalah huwa. Huwa. Lalu untuk dia yang perempuan namanya hiya. Nah, ini untuk yang dua orang, laki-laki dan perempuan, tetapi masih dalam kata ganti orang ketiga namanya huma. Huma. Nah, lalu untuk yang jama atau yang lebih dari dua itu ada hum untuk yang laki-laki. Hum. Lalu untuk yang perempuan ada hunna. Nah, seperti ini. Biasanya kalau ada yang pernah menghafalkan ini dulu di madrasah diniyah atau mungkin dari sekolah sebelumnya, di MTS mungkin pernah menghafal ini, biasanya gini, kan adanya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, seperti itu biasanya kan kalian kalau menghafalkan ini, jadi bisa jadi kalian mau menghafalkan itu sesuai dengan yang pernah kalian lakukan dulu atau mungkin dengan cara yang baru, silahkan. Yang jelas ini nanti kalau kalian mau membuat kalimat itu pasti akan kalian gunakan ya. Untuk domir ini kalian kayaknya nggak bermanfaat. Jadi kalau kalian tahu tentang domir ini pasti nanti akan kalian gunakan untuk membuat kalimat mungkin atau untuk yang lain-lain juga gitu. Nah, domir ini sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama ada domir muttasil, yang kedua ada domir munfasil. Nah, gitu ya. Jadi domir itu sendiri ada banyak. Yang pertama ada, sebelum kita beranjak ke domir munfasil dan domir muttasil, itu ada yang namanya domir mustatir dan domir bariz. Ad-domiru ada dua. Biar garisnya nggak lurus-lurus amat gitu, saya bikinnya seperti ini. Oke, ad-domir. Ad-domir tuh ada dua. Yang pertama ada mustatir. Yang kedua ada domir bariz. Nah, apa bedanya antara domir mustatir dan domir bariz? Domir mustatir itu sesuai dengan artinya. Artinya mustatir itu adalah tersembunyi. Jadi si domir ini tidak ada di secara eksplisit kita tidak menemukan. Tetapi secara implisit ada artinya dari mungkin dari fi'il begitu. Jadi biasanya mustatir ini ada di dalam fi'il kita tahunya.
terlalu besar. Oke. Nah, mustatir lalu ada yang namanya dhamir bariz. Mustatir artinya tersembunyi. Kalau baris artinya jelas. Oke, mungkin kalau dari kalian ada yang tadi dari penjelasan saya ada yang kurang atau ada yang salah, silakan kalian komen di bawah atau mungkin bisa secara wapri ke saya, boleh. Yang jelas saya terbuka kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disanggah mungkin dari penjelasan saya, silakan. Akan sangat saya terima dengan senang hati. Artinya ada yang menyimak materi ini dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, mustatir ini tersembunyi biasanya terletak di dalam fi'il, ya. Misalnya seperti ini. Akulu ar-ruzza was-samaka. Akulu ar-ruzza was-samaka fil barihah. Jangan, gak usah deh, ini aja langsung. Akulu ar-ruzza was-samaka. Nah, di sini apakah kalian melihat ada dhamir? Secara eksplisit tidak, atau secara apa ya? Kalau kita lihat dhamir dari atas tadi yang seperti ana, nahnu, anta, anti tidak ada kan seperti itu. Tetapi sebenarnya di dalam kalimat ini ada dhamirnya. Tetapi dhamirnya itu mustatir atau tersembunyi. Kita nggak tahu secara eksplisit atau secara jelasnya itu nggak ada. Tetapi sebenarnya di dalam fiil ini ada yang namanya dhamir. Dhamir mustatir yang membawa makna ana atau saya. Dari mana? Dari akulu. Kita lihat di situ ada akulu. Nah, akulu ini sebenarnya ada dua hamzah, makanya A-nya itu panjang. Jadi dibacanya panjang karena sebenarnya ada dua A. Nah, mana yang menyebutkan bahwa itu adalah dhamir untuk ana? Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan yang namanya huruf mudhara'ah. Nah, ini terlalu banyak ya sebenarnya kalau dari dhamir, tetapi nggak apa-apa. Ini bisa membantu sekali gitu. Jadi sekalian saya ucapkan di sini atau saya jelaskan di sini bahwa selain dhamir yang sudah kita tahu tadi di atas, itu ada yang namanya dhamir mustatir dan dhamir baris. Kalau dhamir mustatir itu yang tersembunyi, yang secara eksplisit kita tidak tahu di situ ternyata ada dhamirnya. Nah, itu karena apa? Karena sebenarnya fi'il mudhari, di sini ada fi'il mudhari ya. Dari mana kita tahu kalau ini fi'il mudhari? Karena di belakangnya itu adalah dhammah. Nih, ini ada dhammah nih. Nah, ini dhammah. Kalau fi'il itu di belakangnya dibacanya dhammah atau dibacanya rofa gitu, itu bisa jadi namanya adalah fi'il mudhari. Pasti itu ya, fi'il mudhari. Karena salah satu ciri-ciri dari fi'il mudhari adalah berharokat dhammah di belakangnya. Akulu. Nah, akulu ini sebenarnya adalah dari kata akala yakulu. Saya tulis di sini, nanti akan saya hapus lagi. Akala, lalu yakulu. Nah, akala yakulu. Nah, di sini untuk membentuk yang tadinya dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari' itu adalah dengan menambahkan yang namanya huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Oke, di sini saya tuliskan huruf mudhara'ah itu apa? Huruf mudhara'ah adalah huruf yang menjadikan suatu fi'il yang tadinya fi'il madhi menjadi fi'il mudhari, atau adalah huruf yang menjadi ciri-ciri dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari atau huruf mudhara'ah itu ada 4. Ada yang namanya hamzah, lalu ada nun, lalu ada ya, lalu ada ta. Nah, kalau disingkat biasanya jadi akronim. Akronimnya namanya Anita. Nah, Anita itu terdiri dari hamzah. Nah, di sini ada hamzah, lalu ada nun, lalu ada ya, lalu ada ta. Nah, kapan kita menggunakan huruf mudhara'ah ini? Ya ini bisa untuk huwa. Huwa, huma, terus di situ ya, di belakang, di bawahnya. Ya, itu untuk huwa, huma,
hum, dan hunna. Nah, kenapa hunna adalah ya? Tetapi ini walaupun ya, tetapi untuk hunna ini belakangnya beda lagi. Nah, sementara ta itu bisa untuk hiya, bisa untuk huma yang perempuan, bisa untuk anta, bisa untuk anti, bisa untuk hiya, bisa untuk huma yang perempuan, lalu untuk anta, lalu juga untuk anti, lalu untuk antum, dan untuk antunna. Nah, lalu ada nun. Nun itu hanya untuk satu, yaitu nahnu. Lalu ada hamzah. Hamzah juga untuk satu, yaitu hanya untuk ana. Oke. Ta itu bisa untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa untuk 6 domir, yaitu ada hiya, huma, anta, anti, antum, dan antunna. Nah, huma yang di sini untuk yang ta ini khusus untuk yang perempuan. Ini khusus untuk yang perempuan. Nah, huma yang ya itu untuk yang laki-laki. Nah, ini sebatas untuk huruf mudhoro'ah. Mudhoro'ah itu ada 4, yaitu ada hamzah, ada nun, ada ya, dan ada ta. Nah, ini sesuai dengan kegunaannya untuk siapa saja. Kalau hamzah untuk ana, kalau nun untuk nahnu, kalau ya untuk huwa, huma, hum, dan hunna. Lalu ada ta, yaitu ada hiya, huma, anta, anti, antum, dan antunna. Oke, itu untuk yang huruf mudhoro'ah ya. Nah, huruf mudhoro'ah ini bisa membawa yang namanya dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu yang seperti apa? Kaitannya apa nih dengan yang ini nih, apa nih? Kaitannya dhamir mustatir dengan huruf mudhoro'ah itu ada di sini. Kita lihat dulu kalau misalnya di dalam satu fiil ada yang diawali dengan ta. Ta gitu. Nah, itu bisa jadi membawa dhamir hiya, bisa juga membawa dhamir huma untuk yang perempuan, bisa jadi membawa anta, bisa jadi membawa anti, bisa jadi antum, bisa juga antunna. Kalau untuk ya, bisa juga huwa, bisa juga huma, hum, hunna. Nun itu pasti nahnu, dan hamzah adalah ana. Nah, paham ya apa yang saya bicarakan di sini? Kalau mustatir itu adalah dhamir yang tersembunyi. Jadi kalau ada kata-kata ini, huruf mudhoro'ah ini bisa mewakili dhamir-dhamir yang ada di sini. Jadi tanpa harus menyebutkan hiya, huma, anta, anti, antum, antunna, dan seterusnya itu kita bisa tahu, oh ini yang dibicarakan siapa, atau oh ini untuk dhamir apa gitu. Kita bisa tahu dari salah satunya adalah huruf mudhoro'ah. Nah, kalau kita taunya dari huruf mudhoro'ah atau huruf-huruf lain yang memasuki salah satu dari mungkin fiil. Fiil itu kan tidak hanya termasuk huruf mudhoro'ahnya saja. Fiil itu kan ada yang namanya fiil madhi dan ada yang namanya fiil mudhari. Nah, fiil mudhari itu salah satunya bisa dilihat dari ininya, dari huruf mudhoro'ahnya. Tetapi kalau yang dari fiil madhi gimana, Bu? Nah, kalau fiil madhi itu ada lagi. Fiil madhi itu biasanya ditandai dengan adanya mungkin ta yang di belakangnya fiilnya, di belakang fa, ain, dan fiilnya itu ada mungkin ada ta, bisa jadi ketambahan dengan alif, bisa jadi ketambahan dengan dhammah, lalu ada alifnya juga, ada nun yang dibaca panjang, seperti itu. Nah, itu yang namanya dhamir mustatir. Nah, kalau untuk yang dhamir baris adalah dhamir yang kalian lihat tadi. Seperti huwa, huma, hum, ana, nahnu, anta, anti, dan seterusnya itu namanya dhamir baris atau dhamir yang jelas. Jadi kalau ada kalimat, lalu ada kok itu dhamirnya disebutkan, namanya itu dhamir baris. Nah, dhamir baris sendiri ada 2 macam. Nah, yang tadi kalau dhamir itu ada mustatir, ada baris. Nah, mustatir itu yang seperti ini kan, yang ada di dalam fiil misalnya. Tetapi untuk yang baris itu ada 2 macam lagi. Namanya ada dhamir muttasil. Ada yang namanya dhamir muttasil. Ad-dhamiru muttasilu. Lalu ada dhamir munfasil. Ad-dhamir al-munfasil.
Al-muttasil artinya yang tersambung. Jadi ada dalam satu kata gitu. Sama kata yang lain itu bisa tersambung. Mungkin artinya saya tulis di sini. Dhamir yang terhubung atau tersambung. Tapi kalau yang munfasil artinya dhamir yang terpisah. Dhamir yang terpisah. Nah, maksudnya terhubung, tersambung dengan yang terpisah itu seperti apa? Nah, dhamir yang terhubung atau dhamir yang tersambung itu biasanya seperti ini. Yang biasanya kalian ada yang ini udah habis ya tempatnya ya. Oke, yang ini bisa saya hapus. Yang ini bisa saya hapus aja. Kalau kalian mau ini di screenshot aja. Sekarang saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Saya hapus. Selanjutnya, apa bedanya antara dhamir muttasil dan dhamir munfasil? Kalau yang muttasil itu adalah dhamir yang terhubung, tersambung. Kalau yang dhamir munfasil itu adalah dhamir yang tidak terhubung atau yang terpisah. Nah, contohnya yang dhamir muttasil. Ad-dhamiru al-muttasilu. Nah, itu contohnya seperti ini. Muttasil. Misalnya ada ghairil maghdubi alaihim. Nah, di sini ada dhamir muttasil yaitu him. Silakan lihat di sini. Him. Ini termasuk dhamir muttasil. Dhamirnya itu tersambung dengan kata sebelumnya. Kata sebelumnya itu sebenarnya ada ala. Saya pecah di sini ya. Alaihim itu sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama ada yang ini, ala. Ala, lalu ada hum. Nah, kenapa dibaca him? Karena sebelumnya adalah ya. Nah, ini sendiri pun ada aturannya ya. Kenapa bisa dibaca him? Kenapa kok nggak dibaca hum? Karena sebelumnya dibacanya kasroh, alai. Nah, kalau yang sebelumnya dibaca kasroh, maka setelahnya itu dibacanya juga kasroh, alaihim, bukan alaihum. Walaupun secara mahal atau secara tempatnya sendiri, him ini adalah jar majrur. Dari mana? Dari jar ala lalu ada hum. Nah, ini sebenarnya adalah dari dua kata, yaitu ala dan hum. Tetapi karena dibacanya kasroh, maka haknya juga harus dibaca kasroh, alaihim. Nah, alaihim disinilah yang menunjukkan bahwa yang ini namanya dhamir muttasil atau dhamir yang tersambung, begitu. Nah, kalau untuk yang dhamir muttasil, mungkin saya kasih contohnya di bawahnya. Ad-dhamiru al-munfasilu. Oke, dhamir munfasil. Nah, sekarang untuk yang dhamir munfasil ini gimana nih? Gitu kan pertanyaannya. Kalau yang tadi itu dalam ternyata ada dua huruf atau dua kata, yang munfasil ini sebenarnya juga ada dua kata. Wa iyaya farhabun. Farhabun. Oke, di sini. Nah, yang mana yang menunjukkan ada dhamir munfasil? Dhamir munfasilnya ada di iya ya. Iya itu sebenarnya adalah sebuah kata yang artinya kepada gitu. Iya itu sebenarnya artinya kepada. Iya. Lalu ada ya. Ya itu adalah dhamir untuk aku, untuk saya. Nah, dhamir itu ada banyak sekali ya. Yang tadi kita tahu ada ana, nahnu, lalu huwa, huma, hum, dan seterusnya itu
memiliki bentuknya lagi selain yang seperti itu. Nah, bentuknya lagi itu apa? Ada yang bentuknya ya, ada yang bentuknya ka, ki. Nah, kalau yang kalian biasanya tahu itu kan ada kaifa haluki atau kaifa halukum gitu kan. Ka, ki, kum itu sebenarnya adalah domir, ya kan? Namanya domir muttasil dan domir munfasil. Ada yang haluka, ada yang haluki. Untuk yang haluka termasuk di muttasil. Saya kasih di sini. Ada misalnya kaifa haluka. Nah, mungkin juga ada kaifa halukum. Haluki, lalu ada kaifa halukum. Nah, untuk ki, lalu juga ada ka, lalu ada kum, ini termasuk domir muttasil atau domir yang tersambung. Oke, yang di bawah itu adalah domir munfasil. Nah, mungkin sampai saat ini saja penjelasan kita hari ini karena mungkin juga terlalu lama ya kan. Kalian tambah pusing nanti akan jadi untuk bab saat ini atau untuk bab ad-dhamir ini akan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya atau mungkin di video selanjutnya karena nggak mungkin akan saya kasihkan dalam satu waktu. Kasihan kalau terlalu lama, mungkin juga saya jadi terlalu jauh menjelaskannya. Jadi mungkin akan saya akhiri di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya mungkin di kolom komentar, mungkin juga di chat saya secara pribadi di WA mungkin bisa. Mungkin sudah cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.